Halo teman-teman, kembali lagi di channel Abrian Rizky. Hari ini Bapak akan menceritakan sebuah potensi objek penelitian khususnya di bidang analisis wacana. Jadi buat kamu yang suka meneliti analisis wacana, Bapak baru saja menemukan satu bahan objek baru yang menarik untuk diteliti. Jadi bahan ini namanya adalah bagaimana Hasan Nasbi itu menjadi sebuah wacana tandingan bagi wacana-wacana anti pemerintah. Bagaimana konstruksinya, bagaimana nanti bisa dikerjakan, Bapak akan jelaskan dalam podcast berikut ini. Jadi yang pertama adalah kita akan ceritakan bagaimana Hasan Nasbi ini, kalau kamu ngikuti politik selama 2 tahun terakhir, apalagi ketika politik ini banyak memunculkan podcast-podcast di YouTube, di sosial media, dan berbagai macam konten politik, pasti kamu akan kenal yang namanya Hasan Nasbi. Jadi awalnya Hasan Nasbi ini adalah seorang pendiri dari lembaga survei Sirius Network. Beliau adalah konsultan politik yang awalnya memang dari konsultan politik, kemudian di dalam podcast ketika dia diundang, dia memposisikan diri dan mengkonstruksikan wacananya sebagai pembela pemerintah. Seperti kita tahu bahwa selama 10 tahun kepemerintahan Jokowi ketika menjelang akhir, banyak sekali wacana-wacana yang keluar yang kesannya adalah ingin mendegradasi atau menurunkan kesan pemerintah, menjelekkan pemerintah bahasa gampangnya. Dan wacana-wacana itu tersebar di sosial media maupun di ruang publik. Yang kemudian Hasan Nasbi ini kehadirannya seolah-olah ingin mengcounter dengan cara dia memberikan wacana-wacana tandingan yang kesannya membela, melindungi, dan melawan wacana-wacana yang tadi. Nah, bagaimana kemudian secara analisis wacana ini bisa dilakukan? Kita akan mulai dari latar belakang dan kemudian citra Hasan Nasbi sekarang sebagai wacananya berposisi di pemerintah itu kemudian membuahkan hasil di mana Hasan Nasbi sekarang menjadi PCO, Presiden Communication Officer, atau kepala kantor komunikasi presiden. Dan ini lebih menguatkan posisinya secara legitimate, dia secara resmi berposisi sebagai pemerintah, dimasukkan ke dalam pemerintah dan ditempatkan di dalam posisi yang gunanya adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan atau membangun narasi pembelaan atau semua hal narasi yang baik tentang pemerintahan, baik di zaman Jokowi maupun nantinya ketika Prabowo. Dan kemudian gambaran umum tentang wacana yang kritik berkembang ini, jadi memang secara narasi ada beberapa tokoh politik yang posisinya juga sama dengan posisi Hasan Nasbi, yaitu membela pemerintah. Misalnya Mr. Q Kodari, kemudian banyak lah. Tapi kemudian kenapa kok kemudian Hasan Nasbi ini menjadi sangat baik? Karena memang Hasan Nasbi ini salah satu atau mungkin satu-satunya yang bisa mengcounter narasi-narasi pemerintah dengan tenang. Maksudnya ketika ada wacana kemudian menyerang pemerintah, biasanya orang yang diserang akan tidak terima dan menyerang balik. Tapi ini ketika di podcast memang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memancing, Hasan Nasbi tetap bisa menjawab dengan gaya bahasa logika, perumpamaan yang bisa membuat masuk akal bagi masyarakat ya. Dan kemudian apa sih sebenarnya peran Hasan Nasbi? Memang kalau kita bicara tentang wacana sebagai atau bahasa sebagai alat meraih kekuasaan, maka konstruksi yang secara konsisten dibangun oleh Hasan Nasbi ini nanti kamu bisa melihatnya mulai dari podcast sebelum dia keluar dari Sirius Network, setelah dia keluar dari Sirius Network, dan kemudian sampai dia sekarang menjadi kepala kantor kepresidenan. Maka kamu nanti bisa meneliti apa sih benang merah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Hasan Nasbi. Dan kalau Bapak yang melihat dari beberapa podcast ketika mendatangkan Hasan Nasbi, pasti pertanyaannya tidak jauh-jauh dari semua isu negatif yang diarahkan ke pemerintah. Dan Hasan Nasbi selalu bisa menjawab. Bagi orang-orang yang tidak tahu ilmu bahasa, maka ini akan terdengar sebagai make sense ya. Atau bagi orang-orang, ya itu memang ada disengaja bahwa wacana-wacana ini memang diadakan, entah apakah Hasan Nasbi yang diundang atau dia ingin datang, itu juga salah satu bagaimana cara analisis konstruksi wacana yang dilakukan oleh Hasan Nasbi. Oke, nah kalau misalnya kalian bingung mau dipakai ini objeknya seperti apa ya, kamu pertama cari dulu adalah objek-objek video-video yang dibuat oleh Hasan Nasbi atau yang mendatangkan Hasan Nasbi sebagai pembicara, khususnya yang membahas tentang isu-isu pemerintah. Satu, kamu nanti bisa ambil videonya, ditranskrip, kemudian kamu bisa mempelajari video-video itu, di mana sih kata kunci atau statement-statement seperti apa yang digunakan Hasan Nasbi untuk mencitrakan bahwa ya pemerintah itu tidak seburuk yang seperti orang-orang atau wacana-wacana bangun di luar sana. Mereka
mereka mengkonstruksi wacana bahwa pemerintah itu buruk, ada kekurangan, tapi Hasan Nasbi kemudian membalik semua itu dengan caranya sendiri. Kemudian memang menjelaskan bahwa konstruksi wacana ini sebenarnya digunakan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Sehingga memang di tahun-tahun sebelumnya, di tahun pertama sampai tahun ke-8, Bapak rasa memang Jokowi tidak menempatkan, meskipun ada juru bicara, tapi tidak menempatkan ada lembaga khusus yang berusaha untuk mengcounter narasi. Jadi setiap ada isu-isu negatif, maka dijawabnya secara tidak berencana. Ya dijawab ketika ditanyai oleh wartawan, jurnalis, tapi tidak ada lembaga khusus yang memang merumuskan segala isu yang merendahkan atau menjelekkan pemerintah, yang kemudian dicarikan jawabannya, dicarikan tandingannya, dicarikan counternya, dibuatkan wacana lainnya, dimunculkan ke sosial media, ke berita, atau statement secara resmi, sehingga citra yang buruk ini kalau dibiarkan ya memang orang-orang akan mempercayai bahwa pemerintah akan buruk. Maka ketika dibuat lembaga khusus, maka ini memang akan ada saling dorong antara wacana, saling berebut posisi antara wacana yang menjelekkan pemerintah atau wacana tentang kebaikan-kebaikan pemerintah. Nah itu nanti kalau kamu sudah tahu tentang ilmu bahasa, apalagi analisis wacana, mestinya bisa dipakai dengan beberapa pendekatan atau pakai analisis wacana tokoh tertentu. Misalnya kamu bisa pakai punyanya Van Dijk kalau kamu mau ngambil teks yang ada di berita-berita tentang statement-statement Hasan Nasbi, atau kamu juga bisa mengambil analisis wacananya Verklo yang kemudian nanti akan menggunakan tiga strukturnya. Yang pertama adalah teks, yang kedua interpretasi, yang terakhir adalah praktik diskursif. Nah itu yang kemudian sebenarnya dinamika antara wacana satu dan wacana lain ini kan muncul ketika ada isu postmodernisme. Postmodernisme ini kan era di mana tidak ada grand naratif atau tidak ada narasi besar. Semua orang punya narasinya sendiri, apalagi ditambah internet, orang-orang bebas berpendapat. Nah, disinilah kemudian nanti kamu bisa juga memasukkan unsur-unsur postmodern di mana tidak ada wacana tunggal yang menguasai. Kemudian bagaimana kemudian respon-respon masyarakat, misalnya di komen YouTube itu kan biasanya ketika orang melihat podcastnya Hasan Nasbi dari yang awalnya benci, mungkin satu-satunya politikus yang berargumen dengan baik, ini statementnya lugas, masuk akal dan seterusnya. Itu nanti kamu bisa tangkap sebagai bagaimana sih perubahan tatanan sosial dari yang sebelumnya yang mungkin membenci presiden atau membenci pemerintah, yang nggak suka sama pemerintah, tapi karena penjelasan Hasan Nasbi di podcast-podcast itu, orang kemudian punya pemikiran baru. Dan kemudian refleksinya, jadi refleksi tentang efektivitas pendekatan ini juga bisa nanti dikaitkan dengan konteks politik komunikasi di Indonesia, dan juga nanti bisa kamu pelajari bagaimana wacana di ruang publik ini bisa terbentuk gara-gara adanya Hasan Nasbi. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kalau kamu punya pertanyaan bisa tanya aja di komen, nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang salah satu objek penelitian yang mungkin bisa kamu teliti, bisa untuk jurnal ataupun bisa untuk skripsi. Dan terima kasih sudah datang dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini untuk mendukung Bapak supaya bisa terus konten. Terima kasih, sampai jumpa.